Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Dwi Irwanto, NIM 185211119. Dalam makul manajemen syariah akan menjelaskan beberapa poin. Yang itu pertama ialah kenapa semua organisasi membutuhkan manajemen. Karena semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu membutuhkan manajemen. Manajemen dibutuhkan agar semua usaha pencapaian tujuan dapat tercapai lebih mudah. Kemudian secara spesifik ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu pertama, mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Kemudian yang kedua ialah menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik, karyawan, konsumen, dan produsen. Kemudian yang ketiga ialah mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi sebuah organisasi. Kemudian ada 4 fungsi manajemen sebagai tugas utama yang harus dilaksanakan seorang manajer dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan, atau yang dikenal sebagai proses manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah perencanaan atau planning. Proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya, meliputi menetapkan sasaran, perumusan masalah, kemudian menetapkan strategi, membuat strategi, dan mengembangkan sebuah sub rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Kemudian yang kedua ialah pengorganisasian atau organizing. Itu adalah proses pemberian tugas atau pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menetapkan rencana yang telah dibuat, meliputi penetapan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, dan serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. Kemudian yang ketiga ialah memimpin atau leading. Proses penumbuhan semangat pada karyawan agar bekerja dengan baik dan membimbing mereka untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi. Kemudian yang keempat ialah pengendalian atau controlling. Proses pengukuran kinerja membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah dibuat, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Belakangan ini para manajer mengubah cara mereka melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Perubahan ini diwujudkan dalam perbedaan antara manajemen lama dan manajemen baru. Manajer gaya lama menanggapi diri mereka sebagai bos. Kemudian sedangkan manajer gaya baru menganggap diri mereka sebagai sponsor, memimpin kelompok atau konsultan internal. Beberapa perbedaan lainnya ialah manajer gaya lama mengambil keputusannya seorang diri, dan manajer gaya baru mendengarkan masukan-masukan dari orang lain dalam mengambil keputusan. Akibatnya manajer gaya lama bekerja lebih lama, sedangkan manajer gaya baru bekerja lebih menghasilkan hasil. Kemudian perubahan-perubahan dalam manajemen tersebut tidak membuat fungsi manajemen klasik menjadi kuno, sehingga fungsi manajemen gabungan antara manajemen gaya baru dan gaya lama adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah membuat sesuatu terjadi, making things happen. Kemudian menghadapi persaingan, meeting the competition. Kemudian mengorganisir orang, proyek dan proses, organizing people, project and process. Kemudian memimpin, leading. Kemudian dan fungsi-fungsi tersebut tidak dapat menggantikan fungsi yang lama.
tetapi dibangun di atasnya. Pertama, membuat sesuatu terjadi merupakan gabungan dari fungsi perencanaan, planning, dan pengendalian, controlling. Untuk membuat sesuatu terjadi, kita harus merencanakan bagaimana mencapai sasaran yang kita inginkan, mengelola informasi dan mengendalikan kinerja, serta melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Kedua, menghadapi persaingan, mencerminkan kepentingan adaptasi dan pembaruan agar tetap bersaing di tengah pasar global yang terus berkembang saat ini. Ketiga, tanpa mempertimbangkan dalam mengorganisir orang, proyek, dan proses, maka perubahan yang berskala besar tidak akan berhasil, tidak dapat membuahkan sesuatu yang terjadi. Terakhir, memimpin dengan memperhatikan kesejahteraan karyawannya, merayakan keberhasilan sebuah kontrak baru bersama karyawan, dan sangat memperhatikan keinginan dan aspirasi karyawan merupakan sesuatu gaya pemimpinan yang menyenangkan hati karyawan. Kemudian pada akhirnya karyawan termotivasi dan membuat sesuatu produktivitas yang sangat tinggi sebagai bukti kesetiaan dan dukungannya. Sekian, terima kasih untuk poin pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan ke video selanjutnya.